Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada ibu atau bapak dosen pembimbing? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Jawaban saya tentang materi pelajaran ini adalah TEM merupakan suatu himpunan cerita, pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada TEM tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. TEM maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok TEM tersebut dalam penalaran. TEM singular. TEM ini dengan tegas menunjukkan satu individu atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. TEM partikular. TEM ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, TEM jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. TEM universal. TEM jenis ini menunjukkan seluruh lingkungannya dan bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan lain sebagainya. Sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung menurut Irving M. Copy. Sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian dan sesat pikir kemakna gandaan. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir baik secara sadar maupun tidak sadar, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat, penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dan sesat pikir itu tadi. Pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat menurut logika. Contoh, Panji biasanya pergi ke pantai atau gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai. Berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu adalah meragukan. Sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yaitu bertalian dengan penggunaan yang salah satu atau kemakna gandaan dari suatu kata yang dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja atau disesatkan. Contoh, banyak diantaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami itu sebagai teroris. Kemudian penyimpulannya, orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Padahal kan bukan ya. Berikut adalah beberapa cara terhindar dari logical fallacy. 1. Mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.